الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, termasuk live streaming YouTube yang juga menyebar luaskan halaqah maghrib berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan hidup kepada kita hingga bulan Zulhijjah ini. Dan beberapa hari lagi kita akan mendapati hari Aidul Adha. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita melalui hadisnya bagaimana cara kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, umat Islam punya dua hari raya. Hari raya pertama Idul Fitri, sesudah kita melaksanakan ibadah puasa. Hari raya kedua Idul Adha, ketika para jemaah haji melaksanakan ibadah haji di tanah haram. Dalam kedua hari raya itu disunatkan kepada kita untuk memakai pakaian baru. Kalau tidak sanggup kita membeli pakaian yang baru, kita pakai pakaian yang bersih. Terutama ketika kita melaksanakan salat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita memakai pakaian yang bersih atau pakaian yang baru. Jadi kalau kita hampir dalam setahun ada dua buah baju baru. Baju baru untuk Idul Fitri dan baju baru untuk Idul Adha. Kalau enggak sanggup karena situasi ekonomi kita pakai pakaian yang bagus tapi bersih. Berbeda dengan orang yang tinggal di daerah dingin dan panas. Mereka harus pakai pakaian dingin di musim dingin dan pakaian yang tipis di waktu panas. Kita hampir sepanjang tahun bisa memakai pakaian yang tipis terus menerus. Kemudian yang kita lihat di hari raya, kedua hari raya itu, kita yang punya harta diminta untuk menoleh orang yang tidak punya harta.
hari raya Idul Fitri kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kita berikan kepada orang-orang miskin. Tahun ini dia menerima fitrah dari kita. Kita berdoa kepada Allah tahun depan dia akan memberikan fitrah kepada orang lain. Kehidupannya terus bergerak, tidak statis. Dan di hari raya Idul Adha kita disunatkan untuk menyembelih kurban. Dagingnya dibagi kepada fakir miskin. Tidak enak rasanya kita makan daging, sanggup kita beli 150 sekilo, 150 ribu sekilo atau 200 ribu sekilo. Orang miskin tidak punya uang. Mereka di hari tasyrik diberikan kepada mereka daging kurban agar mereka juga bisa menikmati hari raya Idul Adha ini. Demikian pengaturan ajaran agama kita. Kita disunatkan salat Id. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terus kita perbaharui dengan salat Id dan kita mendengar khutbah Id. Dan kita juga memperbaharui terus hubungan kita sesama kita. Yang kaya menoleh kepada yang miskin. Siapa tahu tahun ini kita kaya, sanggup membeli seekor kambing harganya 2.500.000 misalnya. Atau kita punya kambing sendiri yang kita pelihara, yang modalnya kurang dari itu, tapi harga sekarang sudah sekian 2.500.000 misalnya. Tahun ini kita sanggup memberikan kepada orang. Siapa tahu tahun depan, 2 tahun kemudian, orang itu akan memberikan kepada kita. Jadi hubungan kita dengan Allah baik. Dan hubungan kita sesama makhluk, sesama orang seiman dengan kita juga baik. Inilah kehidupan yang diatur oleh agama Islam. Sungguh hidup menurut Islam itu indah. Asal kita mau mengikutinya. Hadirin hadirat berbahagia. Sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, mari kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 23 dari surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Ayat 23 dari surat Ibrahim. Sebelumnya atau ayat 23 ini menceritakan tentang keadaan orang beriman di hari kiamat nanti. Mereka berada dalam surga Jannatun Naim. Ayat sebelumnya menceritakan bagaimana orang-orang kafir berada dalam neraka. Mereka mencari pemimpin-pemimpin mereka yang sesat dan telah menyesatkan mereka. Mereka ingin tanggung jawab. Dulu kamu sesat dan menyesatkan kami. Sekarang apa
yang dapat kamu laksanakan agar kami selamat di dalam neraka ini? Mereka menjawab, tidak mungkin lagi. Kita sama-sama berada dalam satu tempat. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna. Sama saja kita mengeluh atau kita bersabar, ya kita menjadi penghuni neraka. Sekarang mereka baik yang menyesatkan atau yang sesat, pemimpin yang sesat kemudian menyesatkan pengikutnya, mereka semula mengikuti ajaran atau ajakan dari syaitan atau iblis. Iblis pun pada waktu itu ada dalam neraka. Wa qala syaitan yang berada dalam neraka, lamma qudiyal amr, sesudah diputuskan bahwa yang masuk neraka sudah tentu, yang masuk surga sudah tentu, yang masuk iblis masuk ke dalam neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, Tuhan menjanjikan kepadamu dulu kalau salat sendirian dapat pahala, kalau berjamaah dapat pahala tambahan. Janji itu dibalas dengan dimasukkan orang-orang beriman ke dalam surga Jannatun Naim. Wa wa'adtukum, dan saya juga iblis atau syaitan berjanji kepada pengikutnya, untuk apa pergi masjid? Habis waktu saja. Jangan tinggalkan toko. Jangan tinggalkan rapat. Kita ini begini dan sebagainya. Itu janji iblis. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya berjanji, tapi saya tidak dapat memberi balasan apapun. Saya sendiri masuk ke dalam neraka. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuasaan apapun kepada kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya di dunia dulu tidak ada kekuasaan apa-apa. Kalian ingin mencuri, aku datang, aku bilang mencuri itu bagus. Kalian ingin berzina, aku datang mengatakan zina itu bagus. Jadi kekuasaan saya adalah da'autukum, menyuruh kalian apa yang sesuai dengan hawa nafsu kalian. Fastajabtum, lantas kalian menuruti apa yang saya bilang tadi. Jadi apa salah saya? Itu kira-kira. Fala talumuni, tidak usah kalian cerca saya, karena memang kalian mau sabu-sabu. Saya datang, saya bilang sabu-sabu itu bagus, dan kalian dengar perkataan saya. Nah, begitulah kerjanya iblis. Bila orang cenderung kepada yang jelek, iblis mendorong dia untuk mengerjakan yang jelek itu. Walumu anfusakum, cercalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak dapat membantu kalian di sini. Saya sendiri terbakar dalam neraka. Apa membantu orang lain? Wa ma antum bimusrikhiyya, juga kalian tidak dapat membantu saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sekarang saya tidak bertanggung jawab lagi terhadap apa yang saya kerjakan di dunia, menyesatkan kalian. Tidak ada, tidak mau ikut lagi. Persis seperti seorang pemimpin masuk ke dalam penjara bersama pengikutnya. Dia akan mengatakan, saya sendiri di penjara, bagaimana saya menolong kalian? Nah, kira-kira begitulah. Innal zalimina lahum adzabun alim. Orang yang zalim, baik menzalimi diri mereka sendiri maupun menzalimi orang lain, tempatnya adalah neraka jahanam,
Di dalamnya itu azabun alim, azab yang paling pedih. Jadi pemimpin yang jahat ditolong oleh syaitan dan iblis, mempengaruhi orang lain. Ketiga bentuk orang itu, pertama syaitan, kedua pemimpin yang sesat, ketiga pengikut yang mengikuti pemimpinnya. Ketiga bentuk ini akan menjadi penghuni neraka. Di sana mereka tidak bisa tolong menolong lagi. Contohnya seperti orang yang masuk penjara. Mana mungkin dia menolong orang lain, dia sendiri telah masuk ke dalam penjara. Kemudian ayat yang baru kan saya bacakan tadi, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup beriman saja, harus ada amal saleh. Amal saleh itu harus didasari pada iman kepada Allah. Dua itu tidak mungkin berpisah. Mungkin seseorang beriman lantas mati. Nah, itu kan seketika. Yang banyak orang beriman dia hidup. Dalam kehidupan itu diminta untuk beramal saleh. Amal saleh itu mudah. Sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Nabi, sesuai dengan pendapat ulama yang diambil dari firman Allah dan sabda Nabi, itulah kita kerjakan. Itu amal saleh. Amal saleh itu berguna untuk kita dan berguna untuk orang lain. Misalnya sikap pribadi kita jujur. Quran mengatakan harus jujur. Hadis mengatakan juga harus jujur. Berfaedah untuk kita. Orang percaya kepada kita. Dan orang lain menghormati kita. Karena kita jujur tidak mengganggu orang lain. Tapi sementara orang yang pembohong, orang akan acuh pada orang tersebut dan memperingati orang lain. Awas, orang tersebut pembohong adanya. Dimasukkan orang yang beriman dan beramal saleh, kemana dimasukkan? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di dalamnya ada sungai airnya mengalir. Itu satu contoh daripada isi dari surga. Kalau kita mau lihat, ayat lain menceritakan lain lagi. Di dalam surga itu ada bidadari, ada macam-macam, ada pemuda-pemuda ganteng dan sebagainya. Banyak ayat lain yang menceritakan tentang keadaan dalam surga. Ayat ini mengatakan tajri min tahtihal anhar. Mengalir di dalamnya sungai. Dalam surga itu ada sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Kita bekerja, beramal di dunia ini ada batas. Ada batas mula, ada batas akhir. Paling panjang umur kita 150 tahun kalau ada pun. Tapi kita biasanya 60, 70 selesai sudah. Tapi amal baik itu dibalas dengan surga. Dan surga itu tidak hilang selama-lamanya. Siapa bilang? Pencipta surga. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu kekal. Penghuninya pun kekal di dalamnya. Biizni rabbihim. Dengan izin Tuhan mereka. Mereka masuk ke dalamnya dengan izin Tuhan. Jadi masuk itu pertama kita beriman dan beramal saleh. Kemudian kita masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Allah sudah berjanji. Janji itu tidak pernah diingkari.
Jadi orang masuk ke dalam surga pertama dengan izin Allah. Kedua, kehidupan dalam surga saling hormat menghormati. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka sesama penduduk surga ada kata-kata salam. Kemudian wal malaikatu yuhayyunahum, dan para malaikat juga mengucap salam kepada mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 23, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum. Para malaikat masuk ke dalam surga dari berbagai pintu. Kita tahu dalam ayat ini bahwa surga itu bukan satu pintu saja, banyak pintunya. Jadi para malaikat masuk dari berbagai pintu yang ada di surga itu sambil mereka mengucapkan salamun alaikum. Jadi kita masuk surga dengan izin Allah. Kemudian penduduk surga saling memberi salam. Masuk malaikat juga memberi salam kepada penghuni surga. Dan Allah pun memberi salam kepada penduduk surga. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dalam surah Yasin yang sering kita baca, salamun, ucapan selamat dari Allah, min rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi penduduk surga itu senang. Mereka saling menghormati, dihormati oleh malaikat, dihormati oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang itu Quran, bukan saya. Hadirin hadirat berbahagia, demikian kehidupan dalam surga. Berbeda dalam kehidupan di neraka. Saling tuduh menuduh, saling mencerca, saling macam-macam. Jadi kita ini di dunia kalau ingin hidup seperti kehidupan dalam surga, marilah kita hidup tenang, saling menghormati. Kalau orang beli mobil, itu urusan orang, tidak usah kita tanya dari mana uangnya. Mungkin dia jual tanahnya, mungkin urusan orang. Jangan kalau ada sedikit nikmat Allah, kita capek mencari dari mana ada itu. Apa dari korupsi, apa dari ini, dari itu. Masalah korupsi ada urusan orang lain yang mencarinya. Ada KPK, ada BPK, macam-macam. Ya kita hidup damai saja. Kemudian Allah menceritakan, menambah cerita kenapa orang itu masuk surga. Kita ini semuanya mau masuk surga. Bagaimana kira-kira orang itu masuk surga? Ayat 24 berbunyi, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Nah, itu. Orang yang masuk surga, dia ada kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu sudah diajarkan oleh tengku-tengku di Manasah, yaitu La ilaha illallah. Kalau kita sering mengucapkan La ilaha illallah, berarti kita punya kalimah thayyibah. Abstrak dia, tidak dapat kita lihat. Bagaimana, berapa besarnya, bagaimana bentuknya, tidak pernah kita lihat.
La ilaha illallah. Itulah kalimah thayyibah. Itu menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Umar, al-Islam. Kalimah thayyibah itu Islam keseluruhannya. Kedua-duanya saling melengkapi. Bisa kita pahami berdua-dua. Kita Muslim pasti sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita punya keyakinan yang kokoh. Bagaimana kokoh? Kasyajaratin thayyibah. Seperti sebatang pohon yang thayyibah, yang baik. Asluha sabitun. Dasarnya itu, pokoknya itu sabit, tetap. Pokok kayu, kalau batangnya itu besar, kemudian akarnya banyak, dia bisa mengisap air untuk bisa dia hidup, bisa menopang pohon. Pohon itu tidak akan tumbang. Itulah kalimah thayyibah. Jadi diberitahu kepada kita yang abstrak dengan yang nyata, yang kita lihat sehari-hari. Siapa tidak pernah melihat pohon? Itulah kalimah thayyibah. Seperti pohon yang dasarnya itu tetap terhunjam di bumi. Wa far'uha fis sama. Dan cabangnya, dahannya jauh ke langit, menjulang ke langit. Itulah kehidupan seorang muslim. Kepribadiannya itu baik. Dan kebaikan itu tidak tergoyahkan. Datang angin, dia tidak tumbang. Jangan seperti iman sementara orang. Dikasih uang sedikit saja, udah tukar agama. Nah, itu berbahaya. Seolah agama itu bisa dijual. Enggak ada uang untuk menyekolahkan anak. Disekolahkan oleh pihak tertentu. Lantas kita rubah agama sesuai dengan agama pihak tertentu itu. Artinya iman kita itu lemah sekali. Kita berjuang untuk memelihara keimanan kita bagaimanapun. Contohnya Bilal. Dalam cerita sejarah Nabi, dia ditidurkan, ditarik matahari oleh majikannya, diletakkan batu di atas dadanya. Apakah dia akan menukar agamanya? Tidak. Tetap dia bilang ahad, ahad, ahad. Sehingga datang Abu Bakar membeli budak tersebut. Kita tidak dengan rayuan-rayuan lantas kita merubah agama kita, tidak. Kasyajaratin thayyibatin, sebagai pohon yang kuat, asluha sabitun, pokoknya itu kuat, pohonnya itu kuat, wa far'uha fis sama, dan dahan rantingnya menjulang ke langit. Itulah kepribadian orang Islam. Baik untuk diri sendiri, juga baik untuk orang lain. Dan orang lain tidak bisa merayu dia, karena dia punya keimanan yang kokoh. Kemudian kita sambung ayat selanjutnya. Di masa Nabi ditanya, apa itu pohon apa? Para sahabat mengatakan pohon kurma. Pohon kurma kokoh sekali. Kalau kita di Aceh, sekarang sudah ada pohon kurma, sudah bisa lihat. Kalau belum lihat,
Kita bilang pohon kelapa juga kokoh sekali. Berfaedah banyak. Buah kelapa sejak masih kecil udah bisa dibuat. Udah patun, udah masih bisa, udah hari, sudah terus-menerus bisa dipakai terus. Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon yang baik itu menghasilkan buahnya setiap waktu. Ada pohon yang tidak punya musim. Pohon mangga. Kadang-kadang ada musim 6 bulan sekali atau setahun sekali. Tapi ada di beberapa tempat terus menerus pohon itu berbuah. Tu'ti ukulaha kullahin. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Begitulah kehidupan orang Islam. Selalu memberi kebaikan kepada orang lain. Ketika dia sudah berumur 7 tahun, 10 tahun, dia menjadi orang yang menyapu masjid. Orang suka kepada dia karena dia menyapu masjid. Kalau dulu mengisi air di bak di masjid atau di menasah, besar lagi dia menjadi muazzin. Orang senang kepada dia karena dia muazzin. Kemudian tambah lagi sudah 25 tahun, dia sudah diminta menjadi imam. Kalau tidak ada imam yang rawatib beralangan, dia jadi imam. Ketika dia berumur entah 28, entah 27 misalnya, kawin. Dia pindah kawin ke kampung lain. Kampung itu merasa kehilangan. Karena syajaratun thayyibatun itu telah berpindah tempat. Kehilangan. Walaupun banyak lagi pemuda-pemuda lain yang menggantikan posisinya. Tapi orang merasa kehilangan. Itulah syajaratun thayyibatun. Sebatang pohon yang baik. Baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk orang lain. Banyak syajaratun thayyibah itu di kampung banyak. Yang membersihkan menasah. Banyak pemuda-pemuda. Banyak juga yang menjadi muazzin. Banyak juga yang menjadi imam dan seterusnya. Kalau ada acara perkawinan, dia menjadi protokol dan seterusnya. Orang mengambil manfaat dari kehidupan. Dari syajaratun thayyibah tu'ti ukulaha kullahin. Dia memberikan manfaat kepada orang setiap waktu. Waktu kecil memberi manfaat. Jadi waktu pemuda juga memberi manfaat. Waktu dia sudah menjadi orang tua juga masih memberikan manfaat kepada orang lain. Kita kadang-kadang ingin mengikuti jejak orang-orang tersebut. Agar masyarakat mengenang ketika orang itu dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kehilangan. Memang bisa diganti oleh orang lain. Tapi untuk menggantikannya itu perlu waktu. Wa yadribullahu al-amsal. Allah memberikan contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan. Karena ilmu kita berbeda, kemampuan otak kita berbeda dalam menerima ilmu. Ada yang abstrak, orang bisa menerimanya. Ada yang abstrak itu kalau sudah konkret baru bisa diterima. Jadi la ilaha illallah itu abstrak. Waktu disamakan dengan sebatang pohon, orang bisa menerima. Oh begitu rupanya. Dia kekar, kokoh. Tidak bisa digoyang oleh angin. Dan selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Agar mereka
terus ingat. Tidak pernah lupa. Saya ini hari ini salah. Maka saya terus bertaubat. Agar saya tetap berkepribadian yang mulia. Bermanfaat untuk diri saya sendiri. Dan bermanfaat kepada orang lain. Tu'ti ukulaha kullahin. Yang mendatangkan buahnya itu setiap waktu. Orang mengambil ilmu dari orang tersebut. Mengajar orang sama dengan memberikan buah kepada orang itu. Hanya buah ilmu itu tidak terasa seperti mangga. Tidak terasa seperti durian. Tapi manfaatnya itu dalam kehidupan banyak sekali. Kalau mangga terlampau banyak kita makan ya sakit perut. Kalau durian juga tidak baik kalau terlampau banyak kita makan. Tapi kalau ilmu sebanyak-banyaknya kita serap, makin bahagia kita menerimanya. Orang berilmu itu mendengar perkataan orang lain dan tidak membantahnya, tapi dia mengambil yang paling baik untuk dirinya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka mendengar semua perkataan, tapi yang disimpan dalam hatinya yang terbaik. Ada sementara orang, kalau orang bilang tetap saja dibantah. Kita tidak. Kita ingin mendengar, kita ambil manfaatnya. Ada yang lebih bermanfaat lagi, kita ambil yang lebih bermanfaat lagi. Dan kita bersikap kunu qawwamina bil qist. Kita menjadi penegak keadilan, syuhada lillah. Menjadi prasaksi demi untuk Allah. Walau ala anfusikum, walaupun saksi itu membuat kita melarat. Biasanya kalau saksi itu kepada kita bilang tidak ada. Kalau kepada orang tua kita bilang tidak ada. Tidak. Ini yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, walaupun siapa orangnya. Ini kehidupan orang muslim yang diumpamakan seperti syajaratin thayyibah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.